ngapain dong Mbak? Kok kayak fokus banget gitu? Ini loh, aku lagi baca artikel mengenai sindrom metabolik. Katanya, prevalensi sindrom metabolik meningkat dengan cepat setiap tahunnya. Data epidemiologi menyebutkan prevalensi sindrom metabolik dunia adalah 20-25%. Ngeri banget nggak sih? Oh alah, sindrom itu toh Mbak. Bener Mbak, apalagi salah satu penyebabnya tuh karena obesitas loh Mbak. Ya akibat kebanyakan rebahan kayak Mbak ini. Dari tadi kok saya lihat kayak rebahan terus dari siang sampai sore main HP terus ya Mbak. Ih, kamu, aku jadi takut nih. Oh, Mbak, mau nggak aku kasih tahu tentang info lebih lanjut mengenai sindrom ini? Wah, boleh. Oh, tuh Mbak, kita lihat dulu ya Mbak ya cuplikan sebenarnya. Nggih. Pengertian obesitas. Obesitas adalah kondisi jumlah lemak yang berlebihan di dalam tubuh, ditandai dengan peningkatan berat badan yang melebihi batas normal. Faktor penyebab obesitas. Penyebab terjadinya obesitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 1. Faktor keturunan. 2. Faktor perilaku. Contohnya memakan makanan cepat saji dan berlemak tinggi, sering ngemil, dan pola makan yang tidak teratur. 3. Faktor lingkungan sosial. Contohnya, kurang olahraga dan gaya hidup sedentari. Apa itu gaya hidup sedentari? Gaya hidup sedentari atau sedentary lifestyle merupakan gaya hidup seseorang yang tidak memenuhi standar aktivitas fisik yang dilakukan dalam sehari. Seseorang yang sering melakukan gaya hidup sedentari biasanya lebih banyak melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan banyak energi atau bermalas-malasan. Hal ini cenderung membuat masyarakat menjadi lebih banyak bermain di rumah dengan duduk pasif menonton layar televisi, komputer, atau gadget. Akhirnya, masyarakat menjadi kurang gerak dan tidak memiliki kesempatan untuk berolahraga. Dampak obesitas. Obesitas akibat gaya hidup sedentari dapat menyebabkan beberapa permasalahan, antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, kanker tertentu, dan lain sebagainya. Semua permasalahan di bidang kesehatan ini mengarah pada sindrom metabolik yang seiring berkembang akibat perubahan gaya hidup sehat di masyarakat menjadi gaya hidup sedentari. Sindrom metabolik merupakan kumpulan kelainan metabolik yang terdiri atas 1. Obesitas, khususnya pada bagian perut. 2. Hipertensi. 3. Hiperkolesterolemia, kurang dari 40 mg per desiliter. 4. Trigliserida tinggi, lebih dari 120 mg per desiliter. 5. Diabetes mellitus dengan glukosa lebih dari 100 mg per desiliter. National Cholesterol Education Program Dirt Adult Treatment Panel atau NCEP ATP3 mengatakan bahwa seseorang menderita sindrom metabolik jika memiliki minimal 3 dari kelainan tersebut. Oh, jadi seperti itu ya? Iya Mbak. Nah sekarang Mbak sudah paham kan menurut Mbak apa yang terjadi jika kita nih sering melakukan gaya hidup kurang gerak, kayak apalagi masa pandemi ini. Ya seperti yang dijelaskan tadi, kita akan rentan terkena obesitas. Apalagi jika konsumsi makanan kita tidak dijaga. Misalnya banyak makan cepat saji dan berlemak. Tentu tidak hanya obesitas, pasti juga penyakit lain seperti hipertensi atau kolesterol tinggi. Nah, jika begitu kita bisa terkena sindrom metabolik. Benar kan? Ya bener Mbak. Wah Mbak sekarang kayak sudah sangat memahami banget ya materi yang tadi. Iya dong. Nah oke, kalau begitu mulai saat ini Mbak harus kurangi rebahan loh Mbak. Harus sering-sering beraktivitas dan menerapkan gaya hidup sehat loh Mbak ya. Sip deh.